Sungguh luar biasa penyampaian nasihat oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi buat Bapak Menteri kita. Bapak Menteri izin, ini mungkin ada beberapa teman-teman yang mau berdiskusi, apakah diperkenankan Bapak? Boleh ya, karena keterbatasan waktu kita buka 3 penanya dulu ya teman-teman ya. Turun dulu, 1, 2, 3. Yang belakang Mbak yang pakai baju coklat, Mas yang pakai baju batik ya? Itu betul baju batik atau baju coklat? Ya betul, yang naik, yang tangan ya boleh. Satu lagi, ya boleh yang di depan. Monggo 3 yang tadi boleh mendekat ke sumber mic. Bapak ada di belakang. Silakan Hananda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Menteri, saya Risma Hikmawati. Tujuan studi saya ke Universitas PTIQ Jakarta, program PKUMI. Saya sangat tertarik dengan ungkapan Bapak Menteri terkait dengan bagaimana membuat kurikulum agama berbasis cinta. Ini pernah saya dapatkan juga diantaranya dari teman-teman di NGO, di mana saat itu mereka menyadari bahwa terkadang bukan hanya orang-orang yang memandang antar agama, bahkan orang-orang yang belajar agamanya sendiri merasa berat dengan belajar agama itu sendiri, bahkan ada yang menyerah gitu ya. Oleh karena itu menurut teman-teman itu sepertinya pembelajaran agama di Indonesia ini saat ini memaksa, tidak berdasarkan cinta, tapi langsung kalau tidak melaksanakan agama dia itu neraka gitu ya. Oleh karena itu anak-anak menjadi kenapa aku seorang muslim harus sholat 5 waktu, teman saya yang Kristiani tidak sholat 5 waktu, ya lebih enak mereka gitu. Jadi antaranya contohnya seperti itu. Saat itu rekomendasinya yaitu bagaimana memasukkan aspek cinta itu dari sudut pandang psikologis gitu ya. Jadi melalui pendidikan di keluarga. Akan tetapi ada kekhawatiran di mana pembelajaran berbasis cinta tersebut alih-alih menjadi solusi malah menjadi sebuah celah yang melemahkan seperti itu. Bagaimana pandangan Bapak Menteri agar pendidikan berbasis cinta tersebut memiliki tujuan yang tepat, bukan melemahkan tapi memiliki ukuran yang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin langsung ke penanya kedua boleh Bapak atau mau dijawab dulu Bapak? Langsung, baik. Monggo penanya kedua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, mohon izin nama saya Noval Muharram Nurdin, program doktoral luar negeri di University of Melbourne. Saya merupakan PNS, dosen di Institut Pertanian Bogor, latar belakang di kedokteran dan juga di gizi. Alhamdulillah mengikuti PK 247 ini dengan banyak ulama dan calon ulama. Pengalaman saya dan sebagai edukasi di bidang kesehatan menyimpulkan pendapat pribadi bahwa edukasi di bidang kesehatan tanpa didukung oleh ulama itu sepertinya sia-sia. Karena perubahan hidup atau perubahan lifestyle itu kalau tidak ada motivasi akhirat atau itu sulit. Kalau ke dokter kalau besok mau meninggal baru mau berubah loh. Berhenti merokok kalau besok dibilang meninggal baru berubah. Tapi kalau misalnya masih sehat-sehat aja sulit. Nah, di sini kami berdiskusi ya bagaimana peran dari ulama
dalam meningkatkan edukasi di bidang kesehatan. Pertanyaannya adalah, Bapak juga sebagai rektor, mudah-mudahan juga bisa mendorong adanya tesis atau disertasi kaitan dengan Islam dan kesehatan yang itu bisa menjadi panduan. Baik panduan para ulama untuk mengedukasi kesehatan maupun para dokter sehingga bisa mengedukasi dengan pendekatan di bidang agama. Yang kedua juga mungkin adanya suatu kolaborasi seperti ini sehingga ada komunikasi para ulama dengan para tenaga kesehatan sehingga bisa bersama-sama mengedukasi di bidang kesehatan karena kita ketahui misalnya BPJS tahun ini merugi, 2026 ada resiko gagal bayar, sistem kesehatan bisa runtuh semuanya karena terutama di bidang lifestyle dan juga terutama di bidang gizi. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Terima kasih Pak Menteri sudah menyampaikan pesan yang sangat luar biasa. Terima kasih juga Ibu Moderator, Ibu MC sudah memberikan kesempatan. Dari 3 hari yang lalu saya tidak mendapatkan kesempatan, alhamdulillah hari ini diberikan kesempatan. Dan sangat bersyukur sekali materi-materi dari kemarin sepertinya konklusinya itu di hari ini yang begitu luar biasa, terkhusus dengan tema toleransi dan moderasi beragama yang disampaikan di hari kemarin. Sebetulnya ini sangat menarik bagi kami yang konsen di jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir, kemudian kaitannya dengan toleransi antar umat beragama. Bukan hanya kita memandang dari sisi agama kita saja yang benar, tapi tentu di antara agama-agama itu memiliki nilai-nilai yang baik untuk menjaga Pancasila. Maka tadi saya menarik dengan pembahasan Pak Menteri dengan kurikulum cinta. Mungkin saya sedikit teringat dengan Islam yang rahmatan lil alamin. Bahwa dengan kehadiran jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir, pengkaderan ulama Masjid Istiqlal ini juga memberikan kontribusi nyata bahwa ulama-ulama kita yang konsen di tafsir khususnya itu tidak hanya itu-itu saja medannya, tapi juga lebih meluas lagi, lebih internasional lagi. Yang menjadi pertanyaan saya adalah penajaman strategi untuk lebih kepada universal situation, bahwa kita ini dalam kondisi yang sangat modern. Jadi ilmu tafsir itu sekarang itu ada yang namanya living Quran. Di mana-mana kita harus memberikan, kalau dalam Islam kita memberikan nilai-nilai kebaikan Al-Quran. Dan saya yakin agama yang lain pun memiliki itu. Tapi tidak ada yang namanya titik temu di antara tengah-tengahnya. Semua agama itu baik, tapi tidak ada yang menengahi sehingga semuanya ini punya tujuan yang sama, tujuan yang baik untuk membangun negeri ini dengan bersama-sama, kemudian juga memberikan yang terbaik untuk negeri. Jadi mungkin saya ingin bertanya bahwa bagaimana kira-kira penajaman strategi itu untuk kami khususnya di Pengkaderan Ulama Indonesia. Terima kasih. Dan saya teringat satu pesan Bapak, saya sangat ingat betul ketika berbicara kemudian kami berkonsultasi apa yang harus dilakukan. Bapak hanya menjawab, Anda harus belajar, Anda harus belajar. Kalau Gibran saat itu menyampaikan kepada Pak Prabowo, saya ada di sini. Saat ini Enoch akan merespon kepada Bapak, saya ada di sini untuk belajar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Bagaimana Bapak? Maaf. Namanya terakhir? Namanya Mbak Nong tadi Pak. Nah, iya. Jadi Ananda semua, saya bangga ya betul-betul
semakin kesini kok semakin kreatif ya mahasiswa kita ya. Nyanyiannya yang lalu kok nggak ada seperti ini ya. Jadi ini pertanda bahwa LPDP ini semakin kreatif, semakin melahirkan unsur-unsur kreativitas. Dan Ananda semua, kurikulum berbasis cinta itu ini untuk menjawab tantangan. Ya. Kalau kita mau jujur agama apapun agama kita itu, kalau berbasis kemanusiaan, humanity is only one, there is no colors ya kan. Kullu mauludin yujadu ala fitrah, kita itu kan satu. Enggak ada orang yang dibayi, Pak nanti saya mau jadi agama Islam atau agama Kristen. Ya. Fitrah kita itu kan sama. Makanya itu harus berbasis cinta. Saya ingin melihat wajah Ananda semua. Saya di sini, Pak. Ya, jadi Ananda. Ya, jangan sampai nanti kita guru agama tapi menjadi provokator. Sering kita lihat kan. Ngajari kebencian sejak dini anak kita. Padahal negara kita sangat plural seperti ini. Apa sih yang kita harap dengan menanamkan kebencian kepada anak-anak didik kita? Mana lebih bagus? Menanamkan cinta atau menanamkan kebencian atau perbedaan? Menanamkan encounters. Apa itu encounters? Titik temu, ya kan? Kita enggak bermaksud untuk menyamakan semua agama lantas bisa keluar masuk agama manapun yang dipilih. Enggak. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Bagaimana mengajarkan diri anak kita itu terbiasa hidup dalam sebuah perbedaan. Bagi saya yang penting mana? Antara mengajak terwujudnya persatuan atau mengajak orang untuk membiasakan diri hidup dalam perbedaan tanpa ada konflik. Enggak mungkin kita akan menyatukan secara secara homogen tuh. Enggak mungkin. Yang penting buat kita itu adalah bagaimana membiasakan hidup di tengah perbedaan yang ada tanpa ada ketegangan, tapi malah sebaliknya saling melengkapi satu sama lain. Dan Quran itu kalau kita bawa ke agama Islam, walaqad karramna bani Adam, Allah memuliakan anak cucu Adam. Enggak ada ayatnya Allah memuliakan orang Islam, enggak ada. Tapi siapa Bani Adam itu, apapun agamanya, apapun etniknya, apapun jenis kelaminnya, wajib hukumnya untuk kita muliakan loh. Ya. Jangan melihat agamanya berbeda sehingga kita enggak usah muliakan itu, enggak. Mematahkan tulang rusuk mayat, apapun agamanya mayat itu, sama dosanya kalau kita mematahkan tulang rusuknya orang yang masih hidup. Membunuh satu nyawa sama dengan membunuh semua nyawa yang ada. Tanpa membedakan nyawa agamanya itu agama apa. Itu Quran loh. Menghidupkan satu nyawa tanpa melihat agamanya apapun nyawa itu sama dengan menghidupkan semua nyawa yang lain. Itu Quran. Nah kenapa ada teroris? Itu ngajarin siapa itu? Nah akhirnya juga direspon. Nah jadi saya betul-betul berkeyakinan, Ananda kalau selesai, mengapa saya penanggung jawab pendidikan kader ulama? Kenapa harus ada shock cost-nya di Amerika? Kami ingin betul-betul bagaimana calon ulama pemimpin umat di Indonesia ini pernah hidup di negara minoritas Islam. Di sini kan tiap saat kita dengarkan azan. Begitu ke Amerika enggak, udah 3 bulan, 6 bulan enggak pernah dengarkan azan tuh. Jadi bagaimana hidup, membiasakan hidup di dalam situasi kebudayaan yang berbeda. Nah, ada satu orang alumni pertama itu, Pak, saya sebelum saya ke Amerika, saya menganggap Amerika itu satanic country, negara setan tuh. Benar. Begitu saya di bandara tertib, bersih, santun, sopan, buka pintu, dia enggak tutup pintunya sebelum yang lainnya lewat. Loh, saya melihat Islam di Amerika dalam praktek. Tapi saya kembali ke Indonesia, saya melihat Islam itu dalam teori. Iya.
Di sana ada Muslim, di sini ada Islam. Ya, jadi artinya apa? Itu mungkin ilustrasinya lah seperti itu. Jangan memandang enteng bahwa Amerika itu ya, Eropa itu ya negara kafir, minoritas Muslim. Tapi begitu mereka hadir di sana, Masya Allah, kok santun. Ya, bahkan dibelikan mobil anak-anak kita tuh. Karena harus jalan, musim dingin. Yang belikan mobil siapa? Gabung-gabung. Ada Yahudi, ada Kristen. Nah, kalau kita berbuat baik kepada orang lain, pasti responnya juga akan baik terhadap kita. Humanity is only one. Nah, kenapa harus berbeda kalau kita harus bersatu? Karena kalau bisa bersatu kan. Nah, itu sekaligus pertanyaan yang kedua juga saya jawab ya. Jadi, betul Islam itu rahmatan lil alamin dan semua agama itu rahmatan lil alamin. Maka itu pernyataan saya kemarin itu di Kementerian Agama. Baru saya dilantik, saya berikan pernyataan. Wow, Kementerian Agama sekarang ini Pak dapat penghargaan WTP wajar tanpa pengecualian, kemudian banyak sekali. Tapi itu potret diri kita. Tapi bagaimana potret orang lain terhadap Kementerian Agama? Kalau kita melihat potret diri kita pasti bagus semuanya itu. Kita yang lukis kan? Tapi apa kata orang memotret diri kita sendiri? Bagi saya Kementerian Agama itu sukses manakala umatnya tidak lagi berjarak dengan agamanya. Semakin jauh jarak antara umat dengan agamanya, semakin gagal Kementerian Agama. Semakin dekat antara umat dengan agamanya, semakin sukses Kementerian Agama. Kalau orang umat apapun, kalau umat itu menyatu dengan agamanya, kita nggak perlu pintu, nggak perlu polisi kan? Karena takut bahwa mencuri itu kan haram. Kalau semua orang kembali kepada substansi ajaran agamanya, nggak ada kejahatan. Tapi kita kan bukan malaikat. Tapi tidak boleh menjadi iblis ya kan? Nah itu. Kemudian bagaimana nanti kan terjadi pelemahan dengan kurikulum cinta? No. Coba lihat, Nabi mempraktekkan kok itu. Inner circle-nya Nabi itu ada beberapa non-Muslim tuh. Ya. Salman Al-Farisi itu agamanya bukan agama Islam, tapi kemana-mana pergi Nabi itu selalu ikut Salman Al-Farisi. Last minute-nya Nabi baru masuk Islam tuh si Salman Al-Farisi. Ya. Nabi ya menerima tokoh-tokoh lintas agama 60 orang di masjid. Nabi salat asar di situ. Rapat Nabi dengan tokoh lintas agama dipimpin oleh Abdul Masih. Ada Yahudinya, ada Kristen Ortodoksnya, ada Zoroasternya, ada aliran lain. Menjelang matahari terbenam, interupsi, ya Rasulullah, sebentar lagi matahari terbenam, tapi saya belum melakukan kebaktian. Kata Nabi, di sini tidak ada rumah ibadah lain. Lakukanlah kebaktian di situ. Kebaktian di masjid. Perintah Nabi. Kasihan tuh. Gerejanya sudah nggak pernah jadi-jadi itu, nggak pernah beribadah. Ayo bantu tuh. Ambilkan uang dari hibah, jangan ambilkan dari zakat atau sedekah. Nabi membangun gereja. Ada 2 kali itu, satu dalam bentuk surat, satu dalam bentuk instruksi. Yeah. Nah, kok tiba-tiba kita mengajarkan agama harus berjarak antara satu dengan yang lain? Yeah. Nabi kan tidak seperti itu. Coba kita lihat Konsili Vatikan II itu yang teman-teman yang beragama Katolik itu kan. Kebenaran itu juga ada di luar diri gereja itu sendiri. Di masjid juga ada kebenaran. Di candi juga ada kebenaran. Jadi ada titik temu sekarang ini. Jadi kalau ada orang yang orientasinya selalu melihat perbedaan, maka itu sudah ketinggalan kereta. Bagaimana sekarang kita hidup di dalam sebuah kemajemukan ini, menekankan aspek kebersamaan. Kan enak kan? Teman-teman di sini dulu ada beragama macam-macam, tapi nggak ada orang lain. There is not the others. We are the one here. Tidak ada orang lain. Kita bisa saling merindukan. Saya mencium paus dengan penuh ketulusan. Karena saya bayangkan bapak saya tuh. Botaknya juga sama tuh.
Jadi secara tulus, begitu saya cium, dia cium tangan saya juga. Jadi the vote of the year di United Nation itu adalah foto imam besar dengan paus. Nah, banyak sekali yang tergugah. Maka itu di Mesir, di Eropa, itu di declare menjadi the vote of the year, imam besar dengan paus. Dia nggak ada beban, saya juga nggak ada beban. Itu satu bukti humanity is only one. Nah, teman dari IPB bagus ya. Education tanpa ulama. Jadi begini. Ulama itu kan juga posisinya untuk sementara ya sama dengan pendeta, pastor, ya, guru kalau agama Hindu ya. Guru itu bahasa Sanskerta. Gu artinya kegelapan, ru artinya obor. Guru, obor yang mengusir kegelapan. Untuk menjadi guru itu diperlukan waktu bertahun-tahun untuk bersemedi, masuk ke gua-gua di padepokan dan seterusnya. Baru bisa menjadi guru. Tidak semua pengajar itu guru. Jadi guru itu bahasa suci, bahasa sakral itu dalam agama Hindu itu. Nah, kalau padanannya bahasa Arab itu mursyid. Mursyid itu tidak gampang menjadi syekh atau mursyid. Itu juga harus berkontemplasi sedemikian rupa. Maka itu tidak semua guru itu mursyid. Sayang sekali murid menjadi bahasa Indonesia, padanannya itu mursyid tidak menjadi bahasa Indonesia kan. Murid itu orang yang bersungguh-sungguh mendapatkan ilmunya Tuhan. Kalau tulab, siswa, pelajar, mahasiswa, orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmunya dosen. Mana lebih hebat, ilmunya Tuhan atau ilmunya dosen? Kalau murid itu mencari ilmunya Tuhan. Ya. Kalau siswa mencari ilmunya guru. Nah, kalau murid, muncullah apa yang disebut dengan impersonal teacher. Dosen yang bukan orang. Alangkah miskinnya seorang mahasiswa kalau gurunya hanya orang. Ya. Batin kita itu mampu belajar terhadap alam semesta. Otak kita hanya mampu belajar kepada visual yang ada. Ya kan? Alangkah miskinnya seorang mahasiswa kalau hanya bisa belajar kepada orang hidup. Roh tidak pernah mati. Ulama, wali, apalagi para nabi, itu bisa memberikan pengajaran. Lihatlah, nabi dalam bahasa Al-Quran, itu menggunakan fi'il mudhari, present continuous tense. Jadi nabi masih bisa mengajari murid-muridnya. Kita, coba lihat ulama para wali itu, diajari Rasulullah dalam bentuk mimpi, bahkan ada yang dikasih buku. Ibnu Arabi bermimpi dikasih buku oleh Nabi, buku benaran sampai sekarang, Fususul Hikam tuh. Khut atal kitab Fususul Hikam, ambil buku ini, judulnya Fususul Hikam. Coba, Al-Ghazali yang sangat populer di Indonesia, nulis kitab Ihya Ulumuddin di menara masjid, tengah malam tuh. Ada muridnya, ya Syekh, ini kok banyak hadis yang saya tidak temukan dalam kitab hadis. Nah, saya tidak pernah menulis satu hadis dalam kitab Ihya, tanpa konfirmasi kepada Nabi, ya Rasulullah, benar enggak engkau pernah mengatakan hadis ini? Sebelum Nabi ngangguk, saya tidak nulis. 240 hadis dalam Ihya Ulumuddin, berapa semester tuh? Nabi wafat tahun 632, Al-Ghazali wafat tahun 1111. Jadi alangkah miskinnya seorang mahasiswa kalau gurunya hanya orang hidup. Para ulama besar kita itu belajarnya di mana? Langsung ke Nabi Musa, ke Nabi Isa, ke mana pun. Roh tidak pernah mati. Dia proaktif. Maka itu kalau kita punya roh yang bersih, bisa komunikasi secara batiniah. Bukan hanya kata agama Islam loh. Coba tanya teman-teman kita. Agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen juga, agama Yahudi. Jadi semua agama memberikan pembenaran bahwa kita bisa berkomunikasi dengan orang yang after that, yang sudah wafat itu kan. Nah mereka kan hebat. Coba, Ibnu Rushd lebih 1000 tahun yang lampau. Di pagi hari dia dokter ahli bedah. Kitab Tib itu 20 jilid. Ensiklopedia kedokteran masih ada di sekarang di Eropa itu. Di siang hari dia seorang filosof. Menulis, mengkritisi dan sekaligus membuat annotation terhadap bukunya Plato dan Aristoteles. Filsafat Yunani 600 tahun sebelum Masehi kan. Di sore hari, dia seorang qadi, fuqaha, nulis Bidayatul Mujtahid. Perbandingan mazhab yang sangat-sangat rigid, sangat mikro.
Malam hari dia seorang sufi. Kitabul Hikamnya itu. Bagaimana mungkin tanpa laptop, tanpa guru fisik bisa menguasai 4 disiplin ilmu yang sangat berbeda. Kenapa? Ya karena dia mampu menggunakan the power of spirituality-nya itu ya, kecerdasan emosionalnya yang sangat luar biasa. Ya, jadi inilah tadi saya katakan betapa pentingnya kita memperbaiki budi pekerti, kehalusan jiwa, perbanyak zikirnya, baca Quran, baca kitab-kitab sucinya masing-masing, dekat kita dengan Tuhan, maka terbuka langit untuk melakukan pencerahan pada diri kita itu. Jadi Islam dan kedokteran sudah banyak. Di PTIK itu ada Islam dengan berbagai macam disiplin ilmu. Dan insya Allah Ananda semua kalau sudah berhasil, kita bisa menukar informasi tentang masalah perbukuan. Kuasai perbukuan. Jangan ada buku yang tidak pernah kita baca, minimum judulnya. Jadi pertumbuhan buku setiap hari itu di internet itu ya. Kalau kita lihat di Google buku apa yang hari ini muncul, disiplinnya apa. Ya, itu ada pasar buku kan. Di berbagai macam pasar di internet itu. Judulnya aja. Nah kalau memang sudah tertarik judulnya, bisa kita print out. Bisa kita pindahkan ke handphone. Ada caranya kok itu. Nah, sekalipun nggak dibayar oleh, pokoknya kalau orang ahli di IT, dia bisa mengcopy apapun yang ada di komputer itu. Buku-buku nggak usah beli buku. Buku itu taruh di handphone, taruh di laptop tuh. Ya. Nah inilah Ananda semua, saya berharap betul kalian akan menjadi alumni LPDP, inilah nanti akan menjadi pemimpin bangsa Indonesia yang sukses. Ya, benar. Sudah kelihatan kok wajah-wajahnya ini. Wajah-wajah menteri, wajah-wajah profesornya sudah kelihatan ini. Sudah. Kita bangga ya Pak Andin. Ini generasi pelanjut kita. Insya Allah Ananda apapun kesulitannya sampaikan ke kami di sini. Kita punya hubungan emosional. Kalian adalah anak-anak kami, kebanggaan kami. Makasih. Assalamualaikum.